Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21b sampai 27. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5a. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 33a dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hal baru dalam perintah saling mengasihi. Pokok utama pewartaan pada Minggu Paskah kelima ini adalah tentang perintah untuk saling mengasihi. Yesus bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kalau ada penekanan pada perintah baru, lalu apakah perintah lama itu? Perintah lama itu ditegaskan dalam Taurat Musa, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Hukum yang pertama yakni, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu," jelas tidak diubah oleh Yesus. Namun dimensi yang unik ditekankan, yaitu barang siapa melihat Aku, ia melihat Bapa, atau Aku dan Bapa adalah satu. Allah dihadirkan dalam diri Yesus. Maka perintah pertama untuk mengasihi Allah itu atas cara yang paling konkret mestinya diarahkan kepada Yesus lewat kepercayaan kepadanya dan kesediaan untuk melaksanakan pengajaran dan perintahnya. Hal itu dikatakan Yesus kepada Simon Petrus. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku?" Simon Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa Aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Mengasihi Yesus itu konkret,
suatu komitmen yang nyata. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dipenuhi dan disempurnakan Yesus. Dimensi kasih tentu sudah ada di sana, tetapi kasih itu oleh Yesus amat diperdalam dan dibuat berkualitas. Yesus bersabda, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah letak kebaruan dan perintah tentang mengasihi. Kitab Wahyu mencatat, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barangkali menampilkan hal yang sungguh berbeda dari sebelumnya. Begitu kentara bahwa perintah saling mengasihi harus bermodelkan cara Yesus mencintai mereka. Para murid sudah barang tentu tahu cara Yesus mengasihi mereka, yakni mengasihi dengan pengorbanan diri. Bukan cuma soal mengasihi seperti diri sendiri, sebagaimana ditetapkan oleh hukum Taurat, karena hal itu tiada unsur pengorbanan diri. Pengorbanan diri adalah karakter terpenting dalam cinta kasih. Itulah yang membuat kasih itu begitu dalam. Yesus sendiri bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kualitas kasih tertinggi yang ditunjukkan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita berbicara tentang karakter atau ciri khas orang Kristen, kita tidak menemukannya sekedar dalam tradisi, teologi, liturgi atau strategi misi, tidak juga dalam doa-doa Katolik, termasuk tanda salib. Karakter orang Kristen terutama terletak dalam hal saling mengasihi. Dalam setiap sikap, perkataan dan perbuatan penuh kasih, kita dikenal. Itu bagaikan KTP rohani yang kita bawa, bukan di dompet, tetapi dalam hati sanubari kita. Kegagalan kekristenan terletak dalam kurangnya praktek kasih. Kita kaya dalam segalanya, baik fisik maupun rohani, tetapi kurang dalam tindakan nyata penuh kasih, apalagi yang namanya pengorbanan diri. Ya, karena kehidupan kerap kurang dijiwai oleh karakter utama ini, dan lebih terpengaruh oleh budaya dunia yang menyukai kenyamanan, memperjuangkan hak sendiri. Bagaimana mungkin kita memiliki perintah utama, saling mengasihi, tetapi tidak ada kasih dan pengorbanan di tengah keluarga dan komunitas kita, yang ada hanya sikap cuek, acuh tak acuh dan individualisme? Bagaimana kita mengagungkan perintah saling mengasihi, tetapi di tengah keluarga dan gereja tak ada sikap saling memperhatikan, menolong dan membantu? Lebih banyak yang ada justru perselisihan, pertentangan, konflik kepentingan, iri hati, serta kesalahpahaman. Sungguh kita perlu menjadi pelaku firman Allah untuk saling mengasihi. Semoga demikian. Amin.